Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Acilus Joker yang akan membahas beberapa saham serta akan membahas arah IHSG untuk minggu depan, bagaimana prospeknya. Terima kasih atas dukungan dan support yang penuh dari teman-teman Sobat Joker. Saya harap teman-teman bisa selalu tertarik dan dapat melihat ulasan-ulasan saham yang sudah saya berikan. Hari ini saya akan membahas IHSG dan beberapa saham big caps yang patut kita lihat sebagai kecenderungan arah IHSG mau dibawa kemana. Tetapi sebelumnya, jika teman-teman tertarik terhadap ulasan saham saya, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap grup kecil kita di Sobat Joker Trader. Baik, langsung saja kita akan melihat sahamnya. Composite. Satu minggu ini Composite bergerak membuat swing low yang cukup memberi area target kita. Pertama itu di 6107 dan berhasil break, namun mengalami false break di sini. False break yang mengartikan adanya masih taking profit pada hari Jumat dan tidak cukup kuatnya volume minggu ini untuk menembus area 6107 sebagai area sideways yang cukup lama, hampir 3 bulan. Jika dilihat pada hari Kamis, hari Rabu, itu IHSG open di bawah, sedikit lagi menutup gap di 5972, sedikit lagi menutup gap. Harapan saya ya memang IHSG ini harus ditutup dulu sebagai bentuk hutang yang terlunaskan. Jadi tidak ada hutang di hari-hari kedepannya. Tapi ya karena sentimen bank digital terlalu membumi, dia berhasil break dan membuka open gap lagi di selanjutnya di area 6064 sampai 6047. Ada gap baru yang kita buat pada hari Kamis. Beberapa sentimen berita juga sudah dikeluarkan, seperti berita COVID, Wisma Atlet sudah penuh, bus COVID terus mengantarkan pasiennya, perharinya terus bertambah jumlah pasiennya. Kita perlu hati-hati apakah ada dampak crash selanjutnya pada bulan Juni ini. Siapkan cash, siapkan dana terbaik untuk kita serok-serok, dan siapkan dana cash ketika saham kita sudah profit, bisa di TP 50% sampai 70%. Saham pertama yang akan saya bahas adalah BBCA, salah satu big caps terbesar di IHSG. Hari ini saya melihat IHSG dan BBCA ini memiliki korelasi yang cukup kuat. Kenapa? Ketika IHSG Composite, nah ketika IHSG turun, dia malah naik, dan di sini dia sudah swing low-nya bergerak positif, namun ditutup turun lagi karena sentimen pasien COVID sudah banyak kembali. Namun di sini saya melihat channel yang dimana BBCA ikut turut dalam channelnya, berhasil di beberapa resisten dia menyentuh di sini dan seharusnya ada di sini.
tetapi pada lowernya dia menyentuh, buat lower high, dan buat lower high lagi. Kemungkinan besar akan membentuk lagi lower high di sini. Kecenderungan dan ketakutan saya, jika benar-benar dampak COVID-19 yang pasiennya terus bertambah ini akan terus memuncak, kemungkinan besar area 32.000 ini akan di break cukup kuat, dan kemungkinan arah penurunannya sesuai dengan lebar channel. Ya, di sini kita perlu mewaspadai arah IHSG mau kemana besok. Takutnya akan turun lagi ke arah 30.300 sampai 30.200. Jika teman-teman punya cash di sini, kita sudah bisa serok BBCA dengan kondisi jika IHSG akan merah dan menutup gapnya, kemungkinan besar akan menuju area 30.300 sampai 30.200 untuk saham BBCA. Kemudian saham yang kedua yang saya pikir big caps juga, yang terkenal dengan mie instannya, Indofood. Sekarang Indofood masih berada pada area bearish channel dan sempat meretest area demandnya, namun cenderung break dengan volume distribusi yang cukup kuat satu minggu ini. Secara tren juga tipis-tipis, tidak ada tanda-tanda untuk bullish trend, masih tren volume trennya masih volume trend bearish. Maka saham ini harus kita lihat hati-hati dan apakah sesuai korelasinya. Saya harap sih tidak, karena kita tidak mau juga kondisi IHSG cenderung memburuk. Namun di sini ada demand yang kuat juga. Ada beberapa pantulan di sini. Ya, kemungkinan besar akan terjadi di sini. Bukan tidak mungkin penurunannya akan sesuai. Jadi kita harus persiapkan case, karena volume distribusinya udah cukup lama ya. Pada 28 Mei bandar masuk besar, harga dikerek naik dan sampai sekarang masih bearish. Hati-hati untuk IHSG di minggu depan. Kita perlu mencari saham-saham yang akan menghasilkan profit. Kemungkinan ada dari second liner, bukan dari big caps atau LQ45. Jadi saya ingatkan sekali lagi, minggu depan IHSG akan menjadi arah penentuannya. Apa gap ini akan ditutup sampai 5.900-an atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas saudaranya juga, INDF dari ICBP tadi. INDF juga masih berada pada bearish trend. Yang berada masih juga di area demandnya juga, ini juga cukup bagus. Apakah akan di-retest terus berulang kali area demand ini? Karena cukup sering ini di-retest dan banyak retest jebol dan berhasil naik juga. Ini juga jebol berhasil naik juga, jebol berhasil naik juga, atau ini juga jebol dan berhasil naik juga. Jika bertahan, kemungkinan besar akan ke sini dulu. Jika tidak, kita akan menghitung swing low-nya dari INDF ini
kemungkinan besar dia akan tutup di area 5975 sampai 57725 untuk target penurunannya. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati terhadap IHSG minggu depan. Kita harus waspada dan penuh cash. Jika area kuning ini berhasil di break, area kuning adalah area demand. Jika area kuning ini yang merupakan area demandnya ini berhasil di break, kemungkinan besar target penurunan selanjutnya itu di 5975 sampai 5775. Hati-hati untuk YNDF. Secara MACD juga merah ya, volume trendnya merah, ini harus kita waspadai. YNDF bagaimana kelanjutannya harus kita simak bersama. Selanjutnya, salah satu saham konsumer yang terus menurun ada Unilever. Nah, posisi sekarang Unilever itu berada pada area demand-nya. Saya melihat secara kasat mata, jika benar dan jika salah juga boleh dikoreksi. Saya melihat di sini ada pola head and shoulder, dimana ini shoulder, head, ini shouldernya juga. Kemungkinan yang terjadi target penurunan sesuai dengan headnya, lebar head. Jika break di sini, kemungkinan besar target penurunannya ada di 3975 sampai 3775. Di sini untuk UNVR saya memberikan dua skenario. Ini adalah skenario pertama dan ini adalah skenario kedua. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah jika pada area kuning nantinya Unilever akan membentuk base di sini, ada kecenderungan akan dibawa naik lagi untuk meretest area supply-nya di 7825. Namun jika break, maka dia akan meretest di sini dan kemudian meretest demand yang dahulunya menjadi supply ketika menuju area 3975 sampai 3775. Rentang 200 poin ini merupakan target penurunan sesuai dengan head and shoulder-nya. Jadi kita perlu waspada. Yang saya pikir keempat saham ini merupakan saham yang bisa mewakilkan kondisi IHSG jika mengalami penurunan yang dahsyat. Karena salah satu sektor defensif itu ada perbankan dan consumer. Perbankan saya pakai sektor defensifnya adalah BBCA yang market cap-nya triliunan, dan ICBP, YNDF, dan Unilever juga market cap-nya triliunan. Jadi wajar saja dan saya pikir layak sektor defensif ini diwakilkan oleh keempat emiten tersebut. Baik, begitu skenario IHSG dan beberapa pandangan untuk keempat big caps yang akan mewakili kondisi IHSG juga. Jika teman-teman tertarik dan menyukai ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman Sobat Joker. Dan juga jika teman-teman yang baru melihat ulasan saham saya di Achilles Joker, bisa mengikuti di lini masa Stockbit saya. Ada di Hector Joker, yaitu di Stockbit. Saya sudah memiliki 196 followers.
puji syukur teman-teman yang masih percaya dengan saya. Beberapa ulasan juga saya berikan di sini. Saya terus juga interaksi. Minggu ini kami juga cuan di beberapa bank digital. Ini beberapa ulasan-ulasan sahamnya yang sudah saya ulas dan ada di playlist di Achilles Joker. Dan ini channel YouTube saya, Achilles Joker, yang nantinya sebagai dasar saya membantu untuk mengulas saham-saham yang sudah menarik menurut saya untuk teman-teman akan ulas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.